Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Ekonomi Manajerial malam hari ini, kita akan membahas materi permintaan dan penawaran. Di dalam ekonomi manajerial, salah satu alat analisis ekonomi yang paling penting adalah supply dan demand, atau penawaran dan permintaan. Setiap ekonom harus mengetahui konsep dari supply dan demand. Dengan alat ini, ekonom dapat menganalisis hampir segala aspek ekonomi. Dua hal pokok yang perlu diingat dalam menggunakan alat analisis ini adalah harga dan barang yang terjual di pasar. Sebagai seorang manajer dan ekonom, pasti sangat concern mengenai bagaimana mengadakan forecast untuk harga dan barang di masa yang akan datang, baik untuk barang dan jasa yang dijual maupun yang dipakai sebagai input. Dengan kita mengetahui konsep dari supply dan demand ini serta keseimbangan pasar atau market equilibrium, manajer serta ekonom bisa mengadakan forecast untuk mengetahui kondisi pasar di masa yang akan datang. Sebagai contohnya gini, semisalnya nih, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai penetapan harga. Dengan kita menggunakan konsep dari supply dan demand, manajer dari sebuah perusahaan bisa memperkirakan secara kualitatif arah gerakan output, apakah naik atau turun, dan seberapa jauh output atau hasil tersebut akan bergerak gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian dari demand atau permintaan. Ibu yakin pada mata kuliah sebelumnya kalian telah memahami dan mempelajari apa itu demand dan supply. Kalau kita lihat di sini, pengertian demand adalah dalam ilmu ekonomi, permintaan adalah jumlah produk yang diinginkan konsumen dan mampu dibeli konsumen pada tingkat harga tertentu, atau keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Pada prinsipnya gini, jumlah dari barang dan jasa yang mau dan akan dibeli oleh konsumen pada suatu periode tertentu itu dipengaruhi banyak aspek gitu ya, yang mempengaruhi konsumen dalam mereka membeli barang atau jasa. Nah, berikutnya ini ada beberapa jenis. Nah, berikut ini ada beberapa jenis permintaan. Jadi di dalam demand itu, permintaan itu bisa dilihat dari atau ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama adalah ditinjau dari daya beli konsumen. Permintaan itu bisa kita bagi menjadi tiga, yaitu permintaan absolut, permintaan potensial, dan permintaan efektif. Kita bahas satu-satu ya. Pada permintaan absolut. Nah, kita pahami dulu apa ini permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan yang tidak diikuti oleh daya beli. Permintaan absolut ini merupakan angan-angan aja gitu, kayak kayak mimpi gitu, saya ingin misalnya gitu. Contohnya gini, saat ini kalian ingin membeli sepeda motor. Jadi kan itu pada saat itu kalian tidak harus membeli, tapi kalian punya keinginan, oh saya ingin membeli sepeda motor gitu ya. Berikutnya adalah permintaan potensial. Merupakan permintaan yang memiliki daya beli, tetapi belum dilaksanakan gitu. Ya, saya punya uang, tetapi belum ada action gitu untuk melakukan itu gitu, untuk membeli barang itu. Contohnya gini, kita tuh ingin berlibur ke suatu tempat. Lalu kalian menghubungi biro wisata yang menawarkan wisata ke tempat tersebut gitu loh. Jadi pengen ke suatu tempat, sudah menghubungi tetapi belum ada action, belum ada tindakan, kita akan melakukan liburan ke sana itu contohnya ya. Berikutnya adalah permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli dan dilaksanakan pembayarannya. Berikutnya,
Kalau yang ini ditinjau dari daya beli, kalau yang ini yang kedua ditinjau dari jumlah yang melakukan permintaan. Dibagi menjadi dua, ada permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah permintaan terhadap permintaan kita sebagai individu terhadap produk tertentu. Contohnya gini, permintaan Anda dan teman-teman Anda terhadap buku gitu ya. Berikutnya adalah permintaan pasar, jumlah dari semua permintaan individu. Jadi eh, semua kegiatan atau permintaan dari setiap individu itu disebut dengan permintaan pasar. Oke, ini kita lihat adalah hukum permintaan. Jika harga sebuah barang meningkat, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, kuantitas barang yang diminta akan naik jika harga barang turun. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di bagan ini ya. Ini adalah price yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini adalah quantity atau jumlah yang diminta sama konsumen. Ketika harganya Rp7.000, maaf, ini ketika harganya 7 juta rupiah, barang yang diminta itu adalah 100 misalnya. Semisal ini apa ya? Eh, Semisalnya ini laptop misalnya, ya. Harga per 100 unit 7 juta. Jumlah yang diminta ini 100 misalnya aja gitu ya. Ini harganya 5.500.000. Jumlah permintaannya 300. Kan meningkat ketika harganya turun ya. Ketika harganya turun jadi 5.500.000, barang yang diminta meningkat menjadi 300. 100 ke 300 meningkat menjadi 200. Kita lihat ketika harganya 3.500.000. Jumlah barang yang diminta itu 600. Ada kelipatan 300 dari 300 ini ke 600 ketika harganya 3.500.000 ya. Kita lihat di harga 2 juta, naik lagi 900. Ketika harga 1 juta, 1.200.000. Artinya apa? Ketika harga barang itu semakin turun, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut juga semakin meningkat ya. Kalau kita lihat, ini adalah kurva permintaan. Jadi kurva permintaan itu slope garisnya adalah bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menandakan bahwa slope-nya ini positif ya. Jadi ketika harganya 7 juta, barang yang diinginkan 100. Ketika harganya 5.500.000, meningkat dia harga kuantiti barangnya menjadi 300 ya. Berikutnya, nah pada kasus hukum permintaan tadi kan kita udah ketahui hukum permintaan itu ketika harga naik, barang yang diminta turun. Tapi sebaliknya, ketika harga itu turun, permintaan terhadap barang tersebut malah meningkat gitu ya. Tetapi ada pengecualian terhadap hukum permintaan ini. Jadi, hukum permintaan ini tidak selalu berlaku terhadap barang-barang tertentu gitu ya. Jadi barang-barang tertentu itu tidak berlaku hukum permintaan ini. Seperti kita lihat di sini ada kalanya hukum permintaan tidak, yaitu kalau harga suatu barang naik, justru permintaan terhadap barang tersebut meningkat. Sebab-sebabnya tersebut adalah yang pertama, barang yang memiliki unsur spekulasi, misalnya emas, saham, tanah gitu ya. Nah, kalau yang ini kan seperti emas, saham, dan tanah ini tidak termasuk. Iya barang, tetapi dia tidak termasuk ke dalam hukum permintaan ini pengecualian. Kalau emas itu kan harganya eh, naik turun ya, fluktuatif gitu. Tetapi kebanyakan memang emas itu investasi yang sangat bernilai gitu dan harganya tuh terus naik gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kalian beli emas itu 2 juta, bisa jadi 2, 3 tahun atau 4 tahun berikutnya emas kalian itu hitungannya misalnya satu sukunya itu bisa menjadi 5 juta atau 6 juta ya. Begitupun saham, begitupun tanah. Tetapi ingat,
Kalau misalnya mobil, motor itu nggak termasuk di dalam barang yang memiliki unsur spekulasi ya. Kalau kalian menganggap mobil itu merupakan investasi itu salah. Kalau kalian beli mobil, nilainya itu pasti merosot. Karena apa? Mobil itu ada penyusutannya. Jadi kalau misalnya kalian beli mobil, kalian jual lagi, tidak sama seperti emas ya. Pasti merosot turun harganya. Jadi jangan samakan barang yang kalian miliki itu, motor, mobil itu merupakan barang yang memiliki unsur spekulasi itu beda ya. Berikutnya adalah barang prestis. Barang prestis adalah barang yang dapat menambah permintaan barang itu jika barang tersebut naik harganya. Karena bagi orang yang membeli berarti gengsinya naik. Contohnya lukisan pelukis terkenal gitu ya. Bisa meningkatkan prestis kalau misalnya kita beli lukisan dari pelukis terkenal atau apalagi batu aki misalnya. Bagi orang lain mungkin batu aki itu nggak bernilai, tetapi ketika orang yang punya nilai seni yang tinggi, batu aki itu menjadi nilai yang berharga gitu ya. Berikutnya adalah barang given. Untuk barang given, apabila harganya turun menyebabkan jumlah barang yang diminta itu berkurang. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Nah, pada harga barang ini, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan bila jumlah barang yang diminta akan berubah gitu ya. Seperti hukum permintaan, kita balik lagi ke hukum permintaan tadi, bila harga barang naik, maka permintaan akan turun. Tetapi asumsinya di sini, di mana bila harga barang naik, maka konsumen akan beralih ke barang lain yang relatif menjadi lebih murah gitu ya. Jadi mereka mencari choice atau pilihan sendiri. Berikutnya pendapatan konsumen. Pada pendapatan konsumen, akibat perubahan pendapatan, jumlah barang yang diminta ini akan berubah dengan asumsi variabel lainnya itu konstan gitu ya. Berikutnya adalah harga barang terkait. Barang dan konsumsi bisa terkait dalam dua bentuk, yaitu sebagai barang substitusi atau barang pengganti, atau sebagai barang komplementer atau pelengkap gitu ya. Kalau barang substitusi itu sebagai barang pengganti gitu ya, ketika harga terhadap barang tersebut naik gitu ya, maka mereka akan mencari pilihan barang lain yang lebih murah. Misalnya penggantinya gini, eh gula, gula putih gitu ya. Gula putih itu barang penggantinya apa? Semisalnya adalah gula merah. Ketika harga gula putih itu tinggi, mungkin orang akan beralih ke gula merah gitu ya, karena ada substitusinya. Berikutnya adalah barang komplementer gitu. Barang komplementer ini adalah barang pelengkap. Barang ini dibutuhkan sebagai pelengkap barang tertentu, misalnya mobil dan kaca spion gitu ya. Kenaikan harga mobil akan menurunkan permintaan kaca spion melalui penurunan permintaan mobil dengan asumsi harga kaca spion itu konstan gitu ya. Sudah tentu tidak semua barang masuk dalam kategori substitusi atau komplementer. Mobil dan gula tadi misalnya tidak terkait satu dengan yang lain. Jadi kalau kita menganalisis permintaan mobil, kita bisa mengacuhkan dari permintaan dari gula putih tadi ya. Berikutnya, ini ekspektasi atau perkiraan masa yang akan datang. Harapan kita para konsumen adalah juga mempengaruhi permintaan barang, terutama harapan akan gerakan harga di masa yang akan datang gitu ya. Misalnya, jika konsumen menganggap harga barang akan naik bulan depan gitu, akibatnya permintaan akan naik pada periode ini. Sebelum harga naik, beli dulu sebanyak mungkin gitu ya. Semacam kita kayak menumpuk barang gitu ya. Sebaliknya, bila harga diharapkan turun di masa mendatang, maka permintaan akan turun saat ini. Lebih baik belinya nanti saja dan dananya dipakai untuk beli barang yang lebih berharga gitu ya. Berikutnya adalah selera. Selera atau taste mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dengan asumsi faktor lainnya konstan, karena sulit dihitung dengan angka, kadang-kadang dianggap konstan, tetapi untuk perusahaan bisa dipakai sebagai alat analisis permintaan, gitu ya. Yang berikutnya adalah penawaran.
Penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu gitu. Itu penawaran. Berikutnya ini kita lihat hukum penawaran. Hukum penawaran itu menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh pengusaha dalam keadaan ceteris paribus ya, demikian juga sebaliknya. Nah, eh, ceteris paribus, kalau kita bicara ceteris paribus, kita harus pahami dulu ya apa itu ceteris paribus. Ceteris paribus ini seringkali digunakan sebagai suatu asumsi untuk menyederhanakan beragam formulasi atau deskripsi dari berbagai anggapan ekonomi gitu ya. Contohnya gini, jika harga daging sapi meningkat, kuantitas daging sapi yang diminta pembeli akan berkurang gitu ya. Dalam contoh yang Ibu paparkan tadi, penggunaan ceteris paribus adalah untuk menyatakan hubungan operasional antara harga dan kuantitas suatu barang daging sapi tadi ya, harga dan kuantitas, harga dan jumlah barang yang diminta. Nah, ceteris paribus pada contoh tersebut berarti bahwa asumsi yang diambil ialah mengabaikan berbagai faktor yang diketahui dan yang tidak diketahui yang dapat mempengaruhi hubungan antara harga dan kuantitas permintaan. Faktor-faktor yang termasuk tersebut adalah harga barang substitusi, misalnya harga daging ayam atau daging kambing gitu ya. Tingkat penghindaran resiko para pembeli, misalnya ketakutan pada penyakit sapi gila atau gimana gitu ya. Itu merupakan kondisi ceteris paribus. Berikutnya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi makin tinggi harga jual, makin banyak barang yang ditawarkan. Hal ini disebabkan karena hal berikut ya. Satu, makin tinggi harga, makin tinggi profit yang tersedia bagi perusahaan yang memproduksi dan menjual barang tersebut. Yang kedua, kenaikan harga dan profit akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke pasar tersebut sehingga supply barang itu akan meningkat gitu ya. Yang kedua itu tingkat teknologi. Selain tadi price, harga, faktor yang mempengaruhi adalah tingkat teknologi. Jadi makin tinggi teknologi, makin rendah biaya produksi perusahaan. Dengan asumsi perusahaan lebih capital intensif relatif terhadap tenaga kerja. Sehingga makin tinggi supply barang pada harga tertentu gitu ya. Harga input. Nah, perubahan harga input yang dipakai dalam proses, misalnya produksi juga mempengaruhi terhadap supply barang pada harga tertentu. Jadi kenaikan harga input akan meningkatkan biaya produksi. Pada harga jual yang tetap, hal ini akan menurunkan supply barang. Sebaliknya, penurunan harga input akan menurunkan biaya produksi dan menaikkan supply barang. Berikutnya adalah harga barang terkait. Harga barang terkait ini yang bersifat substitusi atau barang pengganti. Juga bisa mempengaruhi gitu ya barang yang ditawarkan. Misalnya, bila harga barang tempe naik, sementara harga tahu tetap, produsen akan berhenti produksi dan diganti produksi tempe. Akibatnya, penawaran tempe akan naik atau penawaran tahu akan turun. Untuk barang manufaktur, perubahan harga barang substitusi akan menyebabkan produsen menggeser sumber daya dari barang yang satu ke barang yang lain gitu ya. Yang terakhir adalah harapan akan kenaikan harga di masa yang akan datang. Dari segi harapan akan kenaikan harga di masa mendatang, jika produsen menganggap harga akan naik bulan depan, saat ini mereka akan mengurangi penjualan eh, sambil menunggu harganya membaik dan menambah inventorinya gitu ya. Berikutnya, kalau kita lihat di sini, eh ini adalah contoh, jadi antara kuantiti dan penawaran gitu ya. Jadi ketika harga jeruknya 12.000, jumlah yang dijual itu 100 kuintal. Kalau harga jeruknya itu 11.000, jumlah yang dijual itu 90 kuintal. Jadi gini, kalau di hukum permintaan tadi kan semakin
rendah harganya, jumlah yang minta kan semakin naik ke atas nih. Kalau yang di sini semakin rendah harga, malah semakin turun jumlah kuantiti atau jumlah yang ditawarkan sama penjual gitu ya. Kalau kita lihat kurva di sini, ini bergeraknya, kurvanya, ini kurva penawaran. Bergeraknya dari kanan atas ke kiri bawah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika harganya 12.000, kuantiti atau barang yang dijual itu 100. Ketika turun 11.000, yang dijual itu 90. Semakin turun ke 7.000, kuantiti yang dijual adalah 30 gitu ya. Jadi semakin turun harga, malah supply atau penawaran itu semakin turun oleh produsen. Nah, kalau kita lihat di sini, pergeseran kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran itu dapat bergeser ke kiri atau ke kanan gitu ya, tergantung pergerakan dari harga dan kuantiti barang tadi. Kurva akan bergeser ke kanan jika penawaran bertambah, sementara harganya itu tidak berubah. Dan kurva akan bergeser ke kiri jika penawarannya itu berkurang, sementara harganya tetap. Kasus pengecualiannya gini, contoh, seorang dokter yang sudah mapan atau berharga tinggi setiap praktek dokteran, ia akan cenderung mengurangi jam prakteknya. Ini pengecualian ya, ini kan jasa yang ditawarkan oleh seorang dokter gitu. Harga keseimbangan, pasar, market, pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli, demand, dengan penjual, supply. Pembeli dan penjual saling berinteraksi satu sama lain, kemudian membuat kesepakatan tentang harga dan jumlah barang gitu ya. Harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terbentuk pada tingkat di mana jumlah yang diinginkan penjual maupun pembeli adalah sama. Keseimbangan pasar bisa dilihat di sini ini adalah QD dan QS. Jadi QD sama. Berikut adalah contoh dari keseimbangan pasar. Di sini ada pada kasus pasar mobil sedan. Permintaan QD sama dengan 200 dikurang 10P, penawaran QS sama dengan min 40 plus 54, di mana QD, QS dihitung dalam 1000 unit per tahun. P ini adalah harga, price sama dengan 10 juta rupiah per unit. Keseimbangan pasar, kita pakai rumus QD sama dengan QS. QD di sini kita masukkan persamaan permintaan tadi 200 dikurang 10P sama dengan QS. QS ini kita masukkan persamaan ini ya, persamaan QS min 40 ditambah 5P. 240 ini didapat dari 200 ditambah 40. Karena dia min 40, pindah ruas ke sebelah kiri menjadi positif. Jadi konstanta pindah ruas ke sebelah kiri 200 ditambah 40, 240. Sekarang yang variabel kita samakan ke sebelah kanan semua. Ya. 5P ini adalah variabel. Nilai variabel pertama. Min 10P ini kita pindahkan ke ruas kanan, kita samakan ya ke ruas kanan. Jadi min 10P pindah ruas kanan menjadi positif 10P. Jadi 5 ditambah 10, 15P. P sama dengan 240 dibagi 15 sama dengan 16. QD, karena kita udah dapat nilai P ini 16, QD sama dengan, masukkan persamaan tadi yang di awal, 200 dikurang 10P, jadi 200 dikurang 10 dikali, P-nya tadi sudah dapat kan, 16, jadi masukkan di sini 16, hasilnya adalah 40. QS sama dengan min 50 plus 5 dikali 16 nilai P tadi sama dengan 40. Jadi QD, QS sama dengan baik. Mungkin sampai di sini materi yang Ibu sampaikan, penjelasan materinya. Bagi yang tidak paham, tidak mengerti, boleh bertanya di classroom ataupun di eh, WA group ya. Untuk tugas nanti akan Ibu share di classroom. Silakan mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.